Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa bin-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu an-niyyata billahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita bisa menyambung kembali, melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matul Ghaya wa Taqrib, yang mana kita masih dalam pembahasan tentang kitabun nikah. Kita bersyukur kepada Allah bisa nyambung lagi setelah beberapa pertemuan kita vakum disebabkan karena ya banyak faktor ya. Ala kulli hal kita bersyukur kita bisa ketemu lagi, bisa nyambung lagi. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam melaksanakan kajian kita ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat, himmah, qawiyah yang tinggi di dalam mengikuti kajian-kajian keilmuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk pembahasan kita dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang qaulul muallif wa nadharu ar-rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrub. Mungkin di awal-awal ini kemarin sudah kita bahas ya, tapi ya, biar runtut lagi saya bahas lagi dari awal di sini berkaitan dengan nadharu ar-rajuli ila al-mar'ah. Yaqul mu'allif rahimahullah wa nadharu ar-rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin. Melihatnya orang laki-laki kepada wanita. Wanita di sini maksudnya wanita ajnabiyah kepada wanita umum secara umum ya. Nanti ada penjabarannya siapa wanita-wanita yang nih. Wa nadhurur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin, melihatnya laki-laki kepada seorang wanita ala sab'ati adrubin, terbagi atas 5 macam, 5 pembagian. 5 hukum. Ya, 7 hukum. Ya. Ada 7 hukum melihatnya seorang laki-laki kepada seorang wanita. Iya. Bagaimana hukumnya melihat
seorang laki-laki melihat seorang wanita. Ini ada 7 pembagian hukum. Yang pertama, ahaduha nadharuhu ila ajnabiyatin bi ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Yang pertama, salah satunya adalah melihatnya seorang laki-laki kepada wanita lain, wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya, li ghairi hajatin, karena bukan hajat, tidak ada keperluan. Karena tidak ada keperluan, fa ghairu jaizin, maka tidak boleh. Artinya ini melihat aurat, gitu ya. Jadi sebagaimana dalam penjelasan yang lalu bahwa aurat wanita itu bil ijma' jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Seorang laki-laki ajnabi tidak boleh melihat wanita ajnabiyah, tidak boleh melihat aurat wanita ajnabiyah tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Tidak boleh, haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat wanita secara mutlak, ini ya, baik syahwat, dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, maka tidak boleh, hukumnya haram. Jadi melihat rambutnya haram, melihat apa namanya, kakinya haram, ya, melihat dagunya haram, ya kan? Ya, melihat dadanya haram, perutnya haram, apalagi ma baina suruk wa rukbah haram, tidak boleh. Kecuali terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kalau melihat kepada wajah dan kedua telapak tangannya, maka boleh, karena wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat selagi tidak syahwat. Ya. Kalau tidak ada unsur syahwat, maka boleh melihat kepada wajahnya dan kepada kedua telapak tangannya, selagi tidak syahwat. Adapun kepada selain kedua telapak tangan dan wajahnya, maka haram mutlak kalau tanpa hajat. Ya. Ini dulu sudah kita bahas, ya. Mungkin ini mengulang. Yang kedua, wathani nadharuhu ila zaujatihi au amatihi fayajuzu an yanzura ila ma'atal farji minhu. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki ila zaujatihi, kepada istrinya, au amatihi, atau amahnya, atau budak perempuannya. Fayajuzu, maka boleh, an yanzura, untuk melihat, ila ma'adal farji, kecuali kepada bagian selain farji, minhuma, dari zaujatihi au amatihi. Ya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu boleh melihat istrinya, aurat istrinya maksudnya, melihat aurat istrinya atau budak perempuannya, boleh, kecuali farjinya yang tidak boleh, katanya. Kecuali farjinya yang tidak boleh. Tapi pendapat ini menurut Syekhuna, ya, kata apa, ya, Syekhuna Syekh Salim Alwan, beliau mengatakan bahwa hada ala qaulun dhaif. Ini pendapat merupakan halo, suara saya gimana, masa belum nggak didengar ini?
Nggak jelas? Halo? Halo? Jelas ya? Jelas sudah? Oke. Barusan ada yang mengatakan. Jelas, Kak, jelas. Oke. Barusan ada yang mengatakan tidak jelas soalnya. Jadi menurut Syekhuna, Syekh Salim Alwan, bahwa pendapat yang mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh melihat farji istrinya, gitu ya, atau amahnya, ini merupakan qaulun dhaif. Ini sudah tak klik sudah ini loh ya. Sudah ini. Sinyal. Ini kok macet ini ya. Halo? Ini gambar saya macet. Macet ini. Oke, saja. Oke. Jadi apa yang disebutkan muallif Alkitab, ya, Kiai Musannif, ya, atau mualliful kitab, bahwa melihat farji istrinya dan amahnya itu tidak boleh. Adapun selain itu boleh, adapun kalau melihat farji istrinya sama amahnya tidak boleh, ini merupakan pendapat yang dhaif, qaulun dhaif. Adapun ya qaulun dhaif dalam mazhab, ya, dalam mazhab Syafi'i. Wa ala qaulun mu'tamad, kalau menurut pendapat yang mu'tamad, maka fa innahu yajuzu an yanzura ar-rajulu wa an yalmasa ayya mawdi'in min zaujatihi wa amatihi allati tahillu lahu fi halai hayatiha wa bil aks, ya. Jadi boleh menurut qaul mu'tamad, seorang suami ini boleh, seorang laki-laki boleh melihat dan menyentuh bagian manapun dari anggota tubuh istrinya maupun amahnya yang halal baginya, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal, ya, tidak apa-apa. Menurut qaul yang mu'tamad, karena apa namanya, farj itu merupakan apa ya istilahnya, sumbernya syahwat di situ, gitu ya, sumbernya syahwat di situ, maka tidak ada masalah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa barang siapa yang melihat farjinya istrinya itu maka bisa mengakibatkan kebutaan, maka itu pendapat yang tidak benar, ya. Qaulun ghairu sahih, pendapat yang tidak sahih itu. Itu berkaitan dengan hukum melihatnya seorang laki-laki kepada aurat istrinya dan amahnya. Jadi boleh, menurut pendapat yang mu'tamad, boleh melihat bagian manapun dari anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Karena itu sudah
istrinya sendiri ya, sama amahnya. Boleh. Watsalitsu nadharuhu ila dzawati maharimihi aw amatihi al-muzawwajati fa yajuzu fi ma 'ada ma baina surra wa rukbah. Yang ketiga, nadharuhu melihatnya seorang laki-laki ila dzawati maharimihi kepada mahramnya, gitu ya. Ila dzawati maharimi kepada mahramnya, au amatihi atau budak perempuannya al-muzawwajati yang dikawinkan. Fayajuzu maka boleh fi ma'ada ma baina surra wa rukbah kecuali bagian tubuh antara surrah dan rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi dalam pertemuan lalu jelaskan bahwa aurat wanita, ya, aurat wanita itu di depan mahramnya. Aurat wanita itu di depan mahramnya itu ma baina surrah wa rukbah, ya. Ma baina surrah wa rukbah itu auratnya. Nah, ma baina surrah wa rukbah ini karena termasuk aurat maka tidak boleh diperlihatkan kepada mahramnya. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah man haruma nikahuhu ala ta'bid. Orang yang haram dinikahi secara selama-lamanya. Baik itu disebabkan karena nasab, hubungan nasab, atau hubungan persusuan, ya, atau perkawinan. Ya. Nah, itu mahram. Jadi aurat wanita di depan mahramnya, di depan ayahnya, di depan adiknya, di depan kakeknya, ya, itu ma baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Artinya bagian yang merupakan antara pusar dan lutut itu tidak boleh diperlihatkan kepada mahram. Maka tidak boleh seorang wanita itu memakai celana pendek, ya, di dalam rumahnya. Ya, tidak boleh memperlihatkan itu kepada mahramnya. Maka seorang laki-laki tidak boleh itu melihat ma baina surra wa rukbah, itu tidak boleh. Ya. Adapun selain itu maka boleh, ya, maka boleh lutut ke atas, ya, lutut ke atas boleh, lutut ke bawah boleh. Ya. Termasuk amahnya, ya, budak perempuannya yang sudah dinikahkan kepada orang lain. Tapi kalau masih amahnya sendiri itu kan hukumnya seperti hukum istrinya. Tapi kalau sudah dinikahkan kepada orang lain, maka auratnya ma baina surrah wa rukbah. Kemudian warabi'u an-nadharu li ajli nikah. Ini yang keempat, melihat aurat wanita, ya, melihat kepada wanita, ya. Melihat kepada wanita li ajli nikah, dengan bukan aurat ini. Melihat kepada wanita itu li ajli nikah, dengan tujuan untuk nikah. Artinya bagaimana hukumnya kita melihat seorang wanita, ya, tujuannya kita ingin menikahi wanita itu. Maka fayajuzu ilal wajhi wal kaffain, maka boleh, ya, boleh melihatnya, ya, melihat si wanita itu hanya kepada wajahnya dan kepada kedua telapak tangannya. Jadi tidak boleh melihat kepada auratnya, tidak boleh, ya. Yang dibolehkan hanya boleh melihat kepada wajahnya dan kepada kedua telapak tangannya. Meskipun melihat kepada wajahnya itu berkali-kali, tidak apa-apa. Kalau tujuannya memang dia ingin menikahi si wanita itu, tidak masalah. Ya.
Ini artinya ini dalam khitbah ya, ini berarti ya, dalam khitbah. Ketika dia melakukan khitbah, ya, melamar seorang wanita yang ingin dinikahi, maka boleh. Ya, tapi hanya sebatas bolehnya itu melihat kepada wajah dan kepada kedua telapak tangannya. Gitu ya. Boleh meskipun berkali-kali. Nah, cukup wajah itu dan kepada kedua telapak tangan itu, ya. Ini. Maka ini diperbolehkan, bahkan itu dianjurkan ya. Ya, bahkan itu dianjurkan bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, dianjurkan untuk mengetahui wajahnya kayak apa, ya, dianjurkan untuk mengetahui itu, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu 'indan nabiyyi, aku pernah berada di sisi Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahu rajulun, maka beliau didatangi oleh seorang laki-laki, fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Maka si laki-laki ini mengabarkan, memberitahu kepada Nabi bahwa dia ini menikahi, ya, seorang wanita dari kaum Ansor. Faqala lahu Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada si laki-laki ini, anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihatnya? Qala la. Nah, laki-laki menjawab tidak, katanya, belum ya Rasulullah, aku belum melihatnya. Maka Nabi mengatakan, fadhhab fanzur ilaiha. Maka ya, pergilah, pergi sana. Lihat si wanita itu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Maka karena sesungguhnya di mata kaum Ansor itu ada sesuatu. Artinya matanya kaum Ansor itu berbeda dengan mata-mata yang wanita-wanita lainnya umumnya, katanya. Mungkin kamu tidak suka, mungkin gitu ya. Coba lihat. Jadi malah dianjurkan gitu ya, dianjurkan untuk melihat dulu. Kalau kita ingin menikahi seorang wanita itu, kita harus tahu dulu calon kita itu kayak apa. Jangan-jangan nanti ketika sudah hari H, sudah diakad misalnya, mau diakad, tidak cocok, tidak jadi, itu kan malah tambah ini ya. Karena tidak suka, kok gini wajahnya, kok begini begitu, kayak kemudian ditinggal, ini kan menyebabkan hal yang tidak baik, gitu ya. Makanya ya di dalam Islam boleh, ya, dalam khutbah itu boleh untuk melihat, maka dianjurkan, ya, dianjurkan. Tapi melihatnya hanya boleh untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi wajah itu yang berarti mencakup matanya, gitu ya, hidungnya ada apanya, misalnya, ya, pipinya ada apanya, misalnya begitu. Ya, takutnya nanti tidak cocok, gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu wajahnya, oh berarti ini kan cantik tidaknya itu kan bisa kita lihat dari wajahnya, gitu ya. Kemudian kalau tangan itu, kenapa kok boleh pakai tangan? Lihat tangan? Ya. Tangan itu bisa diketahui apakah si wanita ini gemuk apa kurus. Ya. Itu bisa kita ketahui lewat tangannya. Karena ada seorang itu, ada yang suka wanita yang gemuk, ada yang suka wanita yang kurus. Itu kan dari situ bisa diketahui. Kalau misalnya ketika melihat itu, ya, ketika melihat itu kok tidak cocok, maka dianjurkan untuk tidak mengatakan ana la uriduha, gitu ya.
ya dianjurkan untuk tidak mengatakan, oh saya tidak mau lah, tidak cocok sama saya tidak boleh, apa namanya, tidak dianjurkan untuk mengatakan itu di depannya, karena itu bisa menyinggung perasaannya, ya, itu bisa menyinggung perasaannya. Jadi kalau tidak cocok ya sudah, gitu aja. Nah, jadi tidak boleh kita mengatakan di depannya, makruh ya hukumnya. Di depannya kita mengatakan saya tidak suka karena ini, karena tidak cocok misalnya begitu ya. La uriduha, saya tidak suka sama dia sudah. Nah, di depan dia tidak boleh. Ya, makruh hukumnya mengatakan seperti itu. Karena itu bisa menyinggung perasaannya. Ya. Kemudian wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadhi'i allati yahtaju ilaiha. Yang nomor 5, an-nadharu melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan lil mudawati dengan tujuan berobat, ya, dengan tujuan berobat, mudawati dengan tujuan untuk berobat. Fayajuzu, maka boleh, ilal mawadhi'i kepada bagian-bagian allati yahtaju ilaiha yang yahtaju yang membutuhkan ilaiha kepadanya, ya, pada bagian-bagian yang perlu dilihat, maksudnya yang dibutuhkan untuk dilihat. Artinya tapi ini ada ini ya, ada ketentuan-ketentuan, ada tahapan-tahapan bagaimana seseorang itu boleh berobat kepada laki-laki, berobat kepada perempuan, atau perempuan berobat kepada laki-laki. Itu ada tahapan-tahapannya, ini ya. Yang dibahas di sini ini kalau memang sudah dalam keadaan darurat, ini artinya tidak ada, misalnya seorang wanita berobat itu, ketika berobat tidak ada dokter laki-laki, tidak ada dokter perempuan misalnya. Tidak ada dokter perempuan. Jadi tahapan-tahapannya kalau perempuan itu mau berobat, pertama dia harus berobat kepada dokter perempuan. Kalau apa namanya, tidak ada dokter perempuan, baru endingnya, ya, akhirnya itu boleh, darurat berarti itu boleh berobat pada dokter laki-laki. Begitu sebaliknya, dokter orang laki-laki tidak boleh berobat kepada dokter perempuan kecuali darurat. Ini darurat, sudah tidak ada dokter laki-laki, yang adanya dokter perempuan, maka boleh berobat kepada dokter perempuan. Ya. Kalau misalnya sudah dalam keadaan darurat begini, maka tidak boleh kita itu ketika berobat membuka aurat secara bebas, tidak boleh. Jadi laki-laki misalnya tidak boleh membuka auratnya di depan dokternya, dibuka semuanya, tidak boleh. Begitu juga perempuan, ini ya. Kalau berobat pada dokter laki-laki, maka tidak boleh membuka aurat secara keseluruhan. Ya. Yang dibolehkan apa? Hanya boleh melihat kepada bagian-bagian yang dibutuhkan, yang sakit itu yang mana. Kalau memang cukup hanya untuk dipegang saja, hanya dipegang saja, tidak perlu dibuka, gitu ya. Kalau memang cukup hanya dipegang saja,
maka ya hanya dipegang saja, tidak boleh dibuka. Gitu ya. Maka di sini fayajuzu ilal mawadhi' allati yahtaju ilaiha. Jadi boleh melihat kepada bagian-bagian yang dibutuhkan. Ya, yang bagian-bagian yang sakit misalnya. Itu kalau memang dibutuhkan untuk dilihat. Tapi kalau memang tidak perlu dilihat, cukup dipegang saja, sudah cukup, maka ya sudah. Tidak boleh dibuka, itu haram hukumnya melihat. Berarti ya. Haram hukumnya melihat. Ya, ya adapun yang dilakukan oleh sebagian orang itu, kalau berobat maka ya buka-bukaan, nah ini itu maksiat itu ya. Jadi tidak boleh dibuka semuanya, dibuka hanya bagian, boleh melihat kepada bagian-bagian yang dibutuhkan saja. Kemudian wasadisu an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadharu ila al-wajhi khassatan wal kaffain. Yang keenam an-nadharu lisyahadah. Yang keenam melihat dengan tujuan lisyahadah, untuk kesaksian, aw lil muamalah atau untuk muamalah. Fayajuzu maka boleh apa an-nadharu melihat ilal wajhi kepada wajah wal kaffain dan kedua telapak tangan khosotan secara khusus. Ya, hanya khusus boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Ini kepada wanita maksudnya ini ya. Jadi dalam urusan muamalah, jual beli boleh, hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Tapi apa namanya? Ya, tadi seperti tadi itu syaratnya tidak boleh syahwat. Syaratnya tidak boleh syahwat. Jadi kenapa kok boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan? Pertama, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Yang kedua, wajah ini kan memang apa? Yang sering dibutuhkan kalau dilihat dalam muamalah itu kan memang wajah. Jadi kalau mau ketemu, ya harus lihat wajah atau harus melihat wajahnya, gitu ya. Makanya ini wajah yang paling apa namanya dibutuhkan dalam muamalah untuk dilihat itu hanya wajah. Ya. Kemudian wasabi'u an-nadharu ilal amati 'inda ibtiya'iha fayajuzu ila al-mawadhi'i allati yahtaju ila taqlibiha. Yang ketujuh, an-nadharu melihatnya seorang laki-laki dan amati kepada budak perempuan indab tiya'iha. Ya, ketika membelinya. Fayajuzu maka boleh ilal mawadhi'i kepada bagian-bagian allati yahtaju ila taqlibiha yang dibutuhkan untuk melihatnya. Ya boleh. Tapi ma'ada bima baina surah bahasa lain bagian antara pusar dan lutut itu tidak boleh. Selain pusar dan lutut itu tidak boleh. Selain itu boleh. Ya, ini dengan amah ya, dengan budak perempuan. Ini untuk saat ini kan tidak ada amah, ini maka pembahasan ini tidak perlu kita bahas terlalu lebar, gitu ya. Intinya bahwa kenapa di dalam pembahasan ini dibahas juga tentang masalah ini, ya. Karena di dalam nikah itu, kalau kita ingin menikah itu, maka otomatis nanti kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Terutama tadi ketika kita ingin melamar, ya, melakukan khitbah, ya, kita ingin melakukan khitbah itu,
ya, terhadap calon kita, maka ya perlu untuk kita mengetahui hukumnya sehingga kita benar-benar bisa memilih calon kita sesuai dengan selera kita dan keinginan kita. Jadi, makanya dibolehkan ya kita itu untuk melihat wajahnya ketika khitbah itu agar kita juga tidak kecewa ya ketika kita sudah ingin melakukan akad nikah nantinya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hukum melihat seorang laki-laki, yang melihatnya seorang laki-laki terhadap wanita. Ya. Ada 7 hukum, 7 masalah dan 7 hukum. Ini bagaimana hukumnya seorang laki-laki melihat wanita. Ya. Jadi pertama tadi ajnabiyah, yang kedua istrinya, yang kepada mahramnya, yang ketiga kepada mahramnya, yang keempat kepada ya selain mahramnya tapi tujuannya untuk ya dinikahi ya, untuk nikahi dalam khitbah, yang kelima dalam berobat ya, dan yang keenam dalam kesaksian ya dan muamalah, dan yang ketujuh itu melihatnya kepada budak perempuan yang akan dibeli. Ini yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini. Ya, mohon maaf tidak bisa lanjut. Lagian ini juga sudah masuk fasal baru. Ya, insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Saya mohon diri karena ada majelis lain ya yang harus saya hadiri. Ya, mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil salawat seperti biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.